Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kuliah baja komposit kita. Memasuki sesi kedua, pokok bahasan kedua mengenai struktur komposit yang menderita gaya aksial. Kali ini kita akan membahas mengenai struktur komposit tipe terbungkus beton. Jadi kompositnya atau bajanya di dalam, betonnya di sebelah luar. Yang pertama kita akan membahas mengenai batasan-batasan. Jadi dalam struktur komposit yang menderita gaya aksial pada tipe komposit terbungkus beton, ya, itu ada beberapa batasan. Yang pertama adalah luas penampang melintang inti baja harus terdiri dari sedikitnya 1% dari penampang melintang komposit total. Itu maksudnya begini. Jadi kalau misalnya saya punya sebuah penampang komposit, ya, ini lebarnya A misalnya, lebar B, tingginya H misalnya. Kemudian di sini ada sebuah baja komposit yang luas penampangnya adalah AS, maka AS itu harus minimum adalah atau harus lebih besar atau minimum sama dengan 1% dikalikan dengan B dikalikan dengan H. Jadi luas penampang kompositnya minimum 1%. Kurang dari 1% maka tidak bisa dihitung sebagai penampang komposit, melainkan hanya struktur beton bertulang biasa. Ya, kemudian yang kedua, selongsong beton dari inti baja harus ditulangi dengan batang tulangan longitudinal yang menerus dan sengkang pengikat lateral atau spiral. Jadi di sini harus diberikan dengan tulangan longitudinal mirip kolom beton biasa, gitu ya. Kemudian diikat dengan batang tulangan longitudinal menerus dan sengkang pengikat atau lateral atau spiral. Jadi bisa kita ikat dengan sengkang, atau jika penampangnya bundar, maka boleh pakai spiral. Jika digunakan pengikat lateral, maka batang tulangan nomor 3 atau diameter minimum 10 mm dengan berspasi maksimum 305 mm dari pusat ke pusat itu harus dipakai. Jadi minimum diameternya 10 untuk sengkangnya, ya, untuk ikat. Kemudian maksimum jaraknya adalah 305 mm. Atau batang tulangan diameter 13 mm atau yang lebih besar harus digunakan dengan spasi maksimum adalah 406 mm pusat ke pusat. Gitu. Boleh menggunakan tulangan kawat ulir atau kawat dilas, wire mesh gitu ya, dengan luas ekivalen, itu boleh. Spasi maksimum dari pengikat tidak boleh melebihi setengah kali dimensi kolom terkecil. Jadi apabila B lebih kecil daripada H, maka jarak antar sengkangnya atau pengikat lateralnya tidak boleh lebih besar daripada B per 2. Gitu. Itu syarat ketentuan dan batasan umum. Selanjutnya adalah rasio tulangan minimum atau ROSR adalah sebesar 0,004. Itu harus digunakan untuk penelangan longitudinal menerus, di mana ROSR adalah ASR per AG. Jadi kalau kita kembali, tadi kita gambarkan lagi, misalnya saya punya sebuah komponen komposit terbungkus beton, ini inti bajanya, kemudian ini ada tulangannya, gitu ya. Katakanlah ini tulangannya ada 8 buah diameter sekian, maka luas total tulangannya itu adalah ASR, itu adalah sebesar jumlah tulangannya dikalikan luas lingkaran seperempat pi d kuadrat. Seperempat pi d kuadrat. Atau 0,25 kali pi d kuadrat, di mana d adalah tulangan tulangan longitudinalnya. Nah, ASR-nya dibagi AG, di mana AG itu sama dengan kali ini B, gitu ya. Ini H, maka AG sama dengan B kali H, maka ASR per AG itu harus lebih besar dari 0,004, tidak boleh lebih kecil. Kalau lebih kecil maka tulangannya jumlahnya harus ditambah, atau diameternya harus ditambah, atau dua-duanya. Jadi bisa jumlahnya dan diameternya diperbesar, gitu ya. Kemudian spiral, ini tulangan spiral untuk komponen struktur tekan harus memenuhi ketentuan 1093.
Nanti dilihat 1093 dan berikut ini. Jadi spiral harus terdiri dari batang tulangan atau kawat menerus yang berspasi sama. Jadi tidak boleh bervariasi jarak antara spiralnya, ya. Dan dari ukuran yang sedemikian dan digabungkan sedemikian rupa yang mengizinkan penanganan dan penempatan tanpa penyimpangan dari dimensi yang dirancang. Artinya dimensinya harus fix, tetap seperti itu, gitu ya. Jadi jaraknya tetap, diameternya juga harus tetap. Untuk konstruksi cor di tempat, ukuran spiral tidak boleh kurang dari 10 mm. Jadi tidak boleh pakai tulangan yang lebih kecil dari 10 mm untuk cast inside, untuk cor di tempat. Kemudian untuk spasi bersih jarak antar spiral itu tidak boleh lebih dari 75 mm atau tidak kurang dari 25 meter. Jadi tidak boleh lebih dari 75 tapi tidak boleh lebih kecil dari 25 untuk memudahkan pengecoran. Kemudian pengangkuran tulangan spiral harus disediakan oleh 1,5 lilitan. Artinya ini kalau ada spiral, ini tapi agak susah ya. Ini ada spiral, kemudian spiralnya berhenti, maka sambungannya tidak boleh disambung dari sini, tapi harus 1,5 lilitan. Ini 1 lilitan, kemudian setengah, jadi disambung dari sini, spiralnya ke sana terus, begitu ya. Jadi 1,5 lilitan untuk sambungan. Kemudian ini ketentuan-ketentuan batasan nanti bisa dibaca saja di SNI Baja di subbab 7 pasal 7.10.45 ya, detailnya. Ini panjang pengangkuran. Jadi panjang pengangkuran itu sambungan lewatan itu ada syaratnya ya, untuk tulangan ulir tanpa lapisan 48D, kemudian kawat polos tanpa lapisan 72D, kemudian tulangan kawat ulir berlapis epoksi 72D dan seterusnya. Ini nanti akan lebih detail waktu kita bahas di perhitungan, akan tetapi tolong dibaca dulu di pasal 7.10.45 di SNI Baja terbaru yang 2019. Kemudian ketentuan selanjutnya adalah tulangan pengikat untuk komponen struktur tekan harus memenuhi berikut ini. Jadi tulangan ikatnya itu, tulangan sengkangnya harus memenuhi syarat ini. Yang pertama adalah untuk batang tulangan prategang harus dilengkapi oleh tulangan pengikat transversal atau sengkang, gitu ya. Diameter paling kecil 10, tidak boleh lebih kecil dari 10. Untuk batang tulangan diagonal 32 atau lebih kecil, jadi diameter 13, 16, 19 dan seterusnya sampai 32, sengkangnya minimum diameter 10. Ya. Kemudian untuk tulangan yang lebih besar dari 32 yaitu 36, 43 dan 57 diameternya, maka sengkangnya minimum diameter 13. Tidak boleh lebih kecil dan harus ulir. Ya. Kemudian tulangan longitudinal atau tulangan longitudinal yang dibundel, artinya disatukan ya. Misalnya ada 3 buah tulangan 16 disatukan menjadi ini satu, itu harus pakai sengkang diameter 13. Kawat ulir atau kawat las atau wire mesh begitu ya, dengan luas penampang ekivalen boleh dipakai, tapi harus dihitung dulu penampangnya ekivalen luasnya atau tidak. Kemudian spasi vertikal pengikat tidak boleh melebihi 16 kali diameter batang tulangan longitudinal. Jadi diameter tulangan memanjang kali 16 itu spasinya nggak boleh lebih dari itu. Nanti detail dicontoh ya, kita lihat. Kemudian 48 kali diameter batang tulangan atau kawat pengikat atau sengkangnya sendiri, atau ukuran terkecil komponen struktur tekan, tidak boleh lebih kecil dari itu. Ya. Kemudian pengikat persegi harus disusun sedemikian sehingga setiap sudut dari batang tulangan longitudinal yang berselang harus mempunyai tumpuan lateral yang disediakan oleh sudut pengikat dengan sudut dalam tidak lebih dari 135 derajat. Nanti kita lihat contoh. Dan tidak boleh ada batang tulangan lebih jauh dari 150 mm bersih terhadap sisi sepanjang pengikat. Jadi batang tulangan tidak boleh jaraknya lebih dari 15 cm bersih gitu ya, sebenarnya pengikat batang tulangan secara lateral. Itu ketentuannya. Mengenai perhitungannya akan kita bahas berikut. Baik, sebelum kita membahas ke perhitungan, mari kita lihat dulu bagaimana perilaku elemen komposit terbungkus beton ya, di bawah beban aksial sentris. Jadi perilakunya komposit terbungkus beton dengan beban aksial sentris. Jadi yang pertama adalah mekanismenya. Kalau
Kita lihat lagi ya contoh misalnya ada komponen komposit seperti ini yang terbungkus beton. Oke. Kemudian ada yang terdiri dari betonnya sendiri, selongsong beton, kemudian ada inti bajanya, dan ada tulangannya, baik tulangan longitudinal maupun tulangan sengkang. Jadi komponen-komponennya ada betonnya sendiri, ya. Kemudian ada inti baja, kemudian ada rebar atau tulangan. Di mana tulangannya adalah tulangan longitudinal yang di sini yang digambarkan warna hijau, dan tulangan sengkang yang digambarkan dengan warna merah. Nah, apabila ada sebuah kolom atau batang elemen struktur komposit yang diberikan gaya tekan sentris, artinya gaya tekan yang saya yakin Anda semua sudah tahu, gaya tekan yang bekerja tepat pada titik berat penampang, begitu ya, tidak ada eksentrisitas. Oke. Maka mekanisme tahanannya, mekanisme yang menahan gaya tekan ini, kalau saya gambarkan tampak sampingnya, misalnya begini ya. Ini ada kolom kompositnya atau batang tekan kompositnya, kemudian ada inti bajanya, ya. Ada inti bajanya, kemudian ada tulangannya. Oke. Nah, apabila diberikan gaya tekan, maka yang menahan, yang memberikan tahanan, ya, seperti itu, seperti biasa. Yang memberikan tahanan adalah betonnya sendiri. Yang pertama karena memang beton memiliki sifat mekanis yang bagus sekali untuk menahan tegangan tekan. Kemudian jadi yang memberikan tekanan, ya, itu dari betonnya sendiri, dari konkrit, kemudian dari bajanya, steelnya, kemudian dari tulangannya, steel rebarnya. Jadi semua memberikan kontribusi terhadap terhadap tegangan tekan yang menahan gaya tekan dari beban luar. Nah, sebagaimana kita ketahui kan gaya itu adalah tegangan dikalikan luas penampang, maka kalau begitu dari tegangan beton itu memberikan FC dikalikan AC. Artinya ini tegangan beton kemudian dikalikan luas penampang beton. Tentu saja di sini harus diberikan batasan 0,85 seperti biasa. Kemudian dari steel sendiri itu adalah sebesar AS dikalikan FS, di mana AS adalah luas penampang inti baja, sedangkan FS adalah tegangan baja. Akan tetapi nanti kita bahas bahwa FS ini kita ganti FE. Kenapa harus diganti FE nanti kita lihat ya. Kemudian dari tulangan sendiri, ya, itu nanti adalah ASR, luas penampang tulangan longitudinal, oke, dikalikan dengan FSR. Nah, nanti akan kita ganti dengan FISR. Nah, kalau Anda masih ingat bahwa regangan hancur beton, jadi batasannya ini adalah regangan hancur beton, ya. Regangan hancur beton, kalau Anda masih ingat bahwa regangan hancur beton itu adalah sebesar 0,003. Jadi kapan ultimate-nya, kapan terjadi keruntuhan apabila kolom ini atau batang tekan ini dibebani sedemikian sehingga
cukup besar sehingga regangan yang terjadi, regangan tekannya itu mencapai regangan hancur beton, yaitu sebesar 0,003. Sebagaimana Anda tahu bahwa regangan adalah perpanjangan bagi panjang awal atau tegangan dibagi modulus elastisitas, ya, di mana regangan adalah tegangan dibagi modulus elastisitas. Nah, semakin besar P, semakin besar tegangan, ya. Semakin besar P dengan A yang tetap, maka tegangan akan semakin besar. Nah, dengan semakin besarnya tegangan, maka regangan juga akan semakin besar. Kesimpulannya, semakin besar P juga akan menyebabkan regangan semakin besar, sampai dengan mencapai angka 0,003 dan tercapailah regangan hancur beton. Baik, dengan regangan beton sebesar 0,003 yang menjadi batasan, artinya di sepanjang penampang ini semua regangannya sama, ya. Tidak mungkin regangannya tidak sama karena akan terjadi interaksi antara beton, tulangan, serta baja inti. Jadi kalau betonnya mengalami tegangan tekan, berarti tulangan dan baja intinya pun pasti akan mengalami tegangan tekan dengan regangan yang diasumsikan sama, ya, dengan regangan yang sama. Karena mereka akan bonding atau terikat antara satu dengan yang lainnya. Sehingga kalau begitu, apabila ada kondisi kehancuran beton di mana regangan sama dengan 0,003, berarti regangan baja pun akan mencapai 0,003, begitu juga dengan regangan tulangan atau regangan baja tulangan akan mencapai 0,003. Nah, berkaitan dengan itu, dengan regangan 0,003 berapa Fs atau tegangan pada baja? Ya, kalau beton jelas 0,85 Fc, itu karena batasannya sudah di kondisi hancur 0,003. Nah, di baja ini berapa Fs-nya? Bagi Anda yang masih ingat, tentu saja mengerti atau mengetahui bahwa rumus tegangan, hubungan antara tegangan dengan modulus elastisitas adalah tegangan sama dengan modulus elastisitas. Tegangan adalah regangan dikalikan modulus elastisitas. Nah, untuk mencari tegangan baja, Fs dan Fsr, tentu saja Anda bisa mengalihkan regangan ini dikalikan dengan modulus elastisitas, di mana modulus elastisitas baja semua kita mengetahui bahwa sebesar 2 kali 10⁻⁵ MPa. Ya, sehingga kalau begitu berapa tegangan baja? Berarti Fs itu sama dengan regangan steel, ya, dikalikan 2 kali 10⁻⁵, atau sama dengan 0,003 dikalikan 2 kali 10⁻⁵. Berapa nilainya ini? Coba kita hitung. Berarti sebesar 0,003 kali 2 kali 10⁻⁵, sama dengan 600 MPa. Begitu juga Fsr, berarti sama dengan 600 MPa. Akan tetapi di sini ada pertimbangan sedikit. Jadi apabila Anda masih ingat, ya, hubungan tegangan regangan baja, ini tegangan dan ini regangan, maka hubungan tegangan regangan baja biasa kita gambarkan seperti ini. Oke. Dimana ini adalah FY, kemudian setelah FY maka tegangan tidak akan naik sampai mencapai fase strain hardening. Akan tetapi dalam desain, fase strain hardening ini kita abaikan, sehingga dengan demikian kita menganggap bahwa tegangan baja itu hanya akan terjadi seperti ini. Jadi hanya ada di fase elastis, kemudian begitu mencapai tegangan leleh maka masuk ke fase plastis. Dianggap semua datar, yang ini tidak kita perhitungkan, kita abaikan. Nah, dengan demikian berarti kita tahu bahwa tegangan baja tidak akan mampu mencapai atau melampaui FY, ya, tidak akan mampu melampaui FY. Maksimal tegangan baja adalah FY. Kalau Anda ingat kembali, di sesi 1 kita sudah pernah membahas bahwa tegangan leleh minimum yang disyaratkan dari baja struktural dan tulangan dalam perhitungan kekuatan komponen struktur komposit tidak boleh melebihi 525 MPa, gitu ya. Jadi ini adalah FY maksimum.
525 MPa. Sedangkan dari perhitungan regangan pada saat hancur beton dapatnya 600, sehingga secara otomatis ini FYSR, FYFS dan FYSR itu harus langsung dianggap sebesar FY, gitu ya. Langsung dianggap sebesar FY. Karena apa? Karena tidak mungkin melebihi dari 525 tadi, tidak mungkin melebihi dari 525 MPa ini tadi, ya. Sedangkan regangan ini 600, apalagi kalau kita menggunakan baja dengan mutu yang tegangan lele yang lebih rendah dari 525, sudah pasti dia mencapai FY. Sehingga persamaan ini tadi, ya, rumus ini tadi, nilai besaran Fs-nya kita ganti, tidak lagi menggunakan Fs dan Fsr, tapi menggunakan Fy. Ya, Fy dan FySr. Kenapa harus dipisah? Karena memang biasanya dua ini berbeda. Kalau di Indonesia kita sering menggunakan baja inti, ya, baja inti yang ini itu baja A36, di mana Fy-nya sama dengan 36 KSI atau sekitar 240-an MPa. Sedangkan tulangan di Indonesia kita sering menggunakan tulangan ASTM A615, di mana Fy-nya untuk tulangan yang cukup besar itu 400 MPa, sehingga Fy keduanya harus dipisahkan. Ini 240, ini 400. Tapi ini tergantung pada kondisi lapangan, material apa yang kita pasang di lapangan, gitu. Selanjutnya kita lihat bagaimana perilakunya kalau tadi mekanisme perampang komposit dalam menahan beban aksial tekan. Yang selanjutnya bagaimana mekanismenya dalam menahan beban aksial tarik. Oh, ini tadi belum lengkap ya, maaf. Jadi sehingga kalau begitu PN dalam menahan aksial tekan, PN dalam menahan aksial tekan itu dirumuskan sebagai tahanan tekan di plus tahanan tulangan inti baja di plus tahanan SR, sehingga PN itu dihitung sebagai ini disimbolkan PN0 ya, seringnya ya PN0, karena masih kondisi dasar, nanti masih harus kita modifikasi tergantung pada panjang kolom, dan kita harus memperhitungkan stabilitas dan tekuk. Jadi PN0 sama dengan 0,85 kali FC aksen kali AC plus S, di mana S adalah AS dikalikan ASR plus AS dikalikan FY, gitu ya, FY plus ASR dikalikan dengan FY SR. Itulah dasar atau dari mana kita mendapatkan persamaan yang nanti akan kita bahas sedikit, yang ini, ya, yang ini. Jadi rumusnya persis 0,85 FC kali AC kali FY kali AS kali FYSR kali ASR. Itu kita dapatkan ini dari mana filosofinya yang tadi kita bahas. Sekarang bagaimana kekuatan tariknya? Ini tekan. Bagaimana tariknya? Anda pasti masih ingat bahwa di dalam perkuliahan teknologi bahan, Anda pasti masih ingat bahwa beton sangat baik dalam menahan tegangan tekan, ya, atau gaya tekan, akan tetapi sangat buruk dalam menahan gaya tarik atau tegangan tarik. Begitu juga dengan kalau Anda masih ingat di sesi 1 kemarin kita membahas bahwa dalam kondisi tarik, ya, beton dianggap tidak memikul beban, sehingga kalau begitu bagaimana kapasitas tariknya? Sebenarnya mudah saja, kurang sama dengan ini persis, ya. Tinggal hilangkan yang bagian komponen betonnya, karena dianggap bahwa beton tidak mampu menahan tarik, sehingga PN0 sama dengan ASY kali FY plus ASR kali FY SR. Itu saja. Itu juga nanti akan kita lihat di sini di ini. Jadi apa namanya, sama persis dengan yang kita dapatkan begini. Jadi tinggal mencoret
bagian beton di mana kita asumsikan beton tidak mampu menahan tarik, sehingga komponen yang diperhitungkan hanya komponen baja inti dan tulangannya saja, tulangan longitudinal saja. Untuk perhitungan kapasitas tekan dan kapasitas tarik, sengkang diabaikan ya. Sengkang ini nanti hanya berfungsi sebagai tulangan confinement saja untuk mengekang tulangan longitudinal supaya tidak terjadi tekuk. Akan tetapi kapasitas aksialnya sengkang tidak berkontribusi di situ. Baik, sekarang kita lihat bagaimana perilaku kolom atau batang elemen komposit jika diberikan beban tekan aksial. Sama persis dengan struktur baja di mana kita harus memperhitungkan efek kelangsingan. Kalau Anda masih ingat ya, kelangsingan itu dihitung parameternya dengan KL per R, di mana angka K itu adalah faktor panjang efektif. Mudah-mudahan masih ingat, ini sudah kita bahas detail di baja 1 paruh kedua mengenai batang tekan. Kemudian L adalah panjang kolomnya, panjang aktual ya. Kemudian R adalah jari-jari girasi. Persis juga dengan struktur baja di mana R ini ada dua. Anda semua tahu bahwa inersia itu ada dua ya. Untuk komponen baja simetris ganda ada IX dan ada IY. Kemudian ada R juga ada RX dan RY. Di beberapa tabel ini ditulis dengan I kecil ya, jangan nggak usah terlalu bingung, tapi ini namanya jari-jari girasi. Saya ingatkan lagi, ini sudah kita bahas sebenarnya di struktur baja 1 atau struktur baja awal di paruh kedua perkuliahan. Jadi ini namanya jari-jari girasi atau radius girasi, kadang-kadang ditulis begitu di tabel atau buku. Kemudian S juga ada dua, ada SX dan SY. Masing-masing punya angka sendiri-sendiri. Yang mana yang akan kita pakai? Nah, ini yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah batang ini atau batang tekan apabila ditekan itu memiliki kecenderungan untuk mengalami tekuk. Persis seperti kita bahas di struktur baja 1. Ya. Ke arah mana tekuknya? Tentu saja ke arah yang lebih lemah. Arah mana yang lebih lemah? Tentu saja yang lebih langsing. Nah, ini mungkin perlu kita ulang lagi. Persis juga dengan struktur baja, mirip dengan struktur baja. Komposit atau batang tekan komposit itu memiliki perilaku yang dikategorikan menjadi dua tipe. Oke. Yang pertama elemen tidak langsing. Maksudnya pendek dan langsing. Nah, batang tekan atau kolom pendek dan kolom langsing itu berbeda. Jadi kalau kolom langsing, semakin langsing kolom tersebut, maka akan semakin mudah mengalami tekuk. Anda bisa bayangkan sendiri, Anda punya sebuah lidi, kemudian diberikan tegangan tekan atau gaya tekan, mudah sekali mengalami tekuk. Tetapi kalau lidi tersebut Anda ganti dengan sebuah batang kayu yang tentu saja penampangnya lebih besar, akan sulit sekali Anda berikan gaya sehingga dia tekuk, karena butuh gaya yang cukup besar. Sehingga semakin langsing, kapasitasnya akan semakin kecil. Sorry, ini bukan tegangan ya. Ini bukan tegangan tapi PN0. Ya, jadi semakin langsing maka kapasitas tekannya PN0-nya akan semakin kecil. Akan tetapi semakin pendek maka kapasitas tekannya akan semakin besar, kapasitas PN0-nya akan semakin besar. Yang jadi masalah adalah pada saat titik tertentu kelangsingan tidak lagi mempengaruhi, tapi yang mempengaruhi ke kapasitas tekan adalah kekuatan bahan, sehingga muncul grafik kedua seperti ini. Grafik kedua seperti ini. Bagian ini
tidak diperhitungkan lagi. Kenapa? Karena memang secara teoritis kalau hanya memperhitungkan kelangsingan, dia bisa kuat sekali, tapi pada satu titik yang kalah bukan tekuknya, ya, yang rusak bukan tekuknya, tapi yang rusak adalah materialnya, bajanya menjadi leleh, betonnya menjadi hancur dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini kegagalan material. Jadi ini tekuk, yang ini material. Nah, ini adalah sebuah batasan di mana antara kolom pendek dan kolom langsing. Kalau kita lihat batasannya nanti akan lebih detail. Itu batasannya adalah PN0 per PE adalah lebih kecil atau lebih besar dari 2,25. Jadi batasannya ini adalah 2,25. Maaf, ini juga bukan regangan, ini kebiasaan menggambar seperti ini. Tapi ini adalah PN0 per PE, gitu ya. Di mana PE itu dirumuskan sebagai yang ini Pi kuadrat EI efektif kali KL per R kuadrat, Pi kuadrat kali EI efektif per KL kuadrat. Ini adalah PE atau gaya yang didasarkan pada tekuk Euler. Nah, bisa dilihat bahwa pada kondisi langsing, kerusakan atau kegagalan batang tekan adalah akibat tekuk, dan pada kondisi pendek, kerusakan pada batang tekan adalah akibat materialnya yang rusak, gitu ya. Nah, ini biasa kita sebut sebagai tekuk elastis, yang ini tidak elastis atau inelastis. Oke, selanjutnya berarti kemana arah kegagalan kolom ini? Kalau I-nya sendiri ada 2, R2, S2. Tentu saja kita pilih yang mana yang memberikan kelangsingan paling besar. Karena kelangsingan yang paling besar lah yang menentukan kegagalan. Contoh misalnya kolom ini arah X kelangsingannya di sini. Sedangkan arah Y kelangsingannya di sini, ya. Arah X kelangsingannya di sini misalnya. Ya, karena X itu biasanya memiliki inersia yang lebih besar atau radius girasi yang lebih besar. Anda bisa lihat di sini rumusnya ya. Kalau R-nya lebih besar berarti kelangsingannya lebih kecil. Kalau Rx lebih besar berarti kelangsingannya juga lebih kecil. Nah, semakin kecil kelangsingannya, maka kapasitasnya akan semakin besar. Kalau saya tarik garis, ya, Y kapasitas tekannya akan sebesar ini, X kapasitas tekannya akan sebesar ini. Begitu. Nah, atau kalau saya tuliskan di sini adalah PN0X dan ini PN0Y. Nah, kalau begini secara logika saja kita tahu bahwa kapasitasnya adalah yang ini, ya, tidak yang ini. Walaupun sumbu X mampu menahan sampai sebesar PN0X, akan tetapi sebelum ini tercapai, PN0Y gagal duluan, dan karena ini satu kolom ya, satu penampang, X dan Y ini satu penampang ya. Ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya kalau masih Anda ingat di baja. Ya, kalau sumbu Y gagal berarti sumbu X juga pasti sudah mengalami kegagalan, sehingga PN0Y lah yang kita pakai sebagai kapasitas PN0 atau kapasitas aksial tekan dari kolom komposit. Sebenarnya ini prinsipnya sama persis dengan struktur baja ya. Nah, kalau begitu yang mana yang dipakai? Tentu saja Rx atau Ry yang paling kecil lah yang kita pakai, sehingga kita dapatkan kelangsingan maksimum. Baru kemudian kita masukkan hitungan PE dan kita cari PN0 dengan rumus yang sudah kita bahas tadi. Berbeda kasus jika ternyata di salah satu sisi X Y-nya itu kita berikan pengaku lateral, sehingga ada perbedaan antara LX dan LY. Nah, ini harus dihitung dua-dua, KLX dan KLY, gitu ya. KLX yang mana, KLY yang mana, itu dihitung dua-dua, yang mana yang memberikan kelangsingan paling besar. Oke, pertanyaan selanjutnya, kenapa I efektif? Kenapa I efektif? Gitu ya. Kalau Anda masih ingat di baja, kita bukan pakai parameter PE, kita pakai parameter FE. Kalau ini pakai gaya, ya, gaya tekuk Euler,
Waktu baja dulu, baja 1 kita pakai tegangan teku Euler. Kalau Anda masih ingat rumusnya, V kuadrat E per KL per R kuadrat. Kenapa kita pakai R saja? Atau sebenarnya ini kalau dijadikan gaya juga sama sebenarnya nanti, V kuadrat EI per KL kuadrat. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ini harus EI efektif? Nah, ini yang cukup memerlukan perhatian. Ini, karena penampang ini komposit, ya, gitu. Nah, antara beton dengan baja ini memiliki E yang berbeda. E ini besar sekali, 2 kali 10 pangkat 5. E ini 4700 akar FC. Kalau FC-nya 25, ini hanya sebesar 23500 MPa. Ini MPa. Jauh lebih besar E baja daripada E beton, gitu ya. Sehingga tidak bisa kita menganggap bahwa E-nya sama, ya, tidak bisa kita menganggap E-nya sama untuk perhitungan kekakuan, untuk perhitungan kelangsingan, ya, untuk perhitungan kelangsingan tidak bisa kita menganggap E-nya sama. Kalau kita ambil salah satu misalnya, kita pakai yang E beton semua, maka kita terlalu pesimis. Bajanya kita anggap E-nya sama, jauh lebih rendah daripada E yang sesungguhnya. Sehingga efektivitas EI-nya, ya, EI-nya menjadi kecil sekali daripada yang aktual yang terjadi di lapangan yang adalah gabungan E baja dan E beton. Akan tetapi kalau kita pakai E baja semua, ya, pakai E baja, ini terbalik, sorry. E baja yang 2 kali 10 pangkat 5, sedangkan E beton yang hanya 23500. Ya, kembali kalau kita pakai E baja semua, beton kita anggap memiliki E atau modulus elastisitas baja, maka kita terlalu optimis. Jadi EI-nya besar sekali, kelangsingannya menjadi sangat kecil sehingga kapasitasnya bisa sangat besar, gitu ya. Kapasitasnya bisa sangat besar. Padahal di lapangan tidak sebesar itu, maka desain kita yang di perhitungan aman, ya di lapangan kenyataannya jadi tidak aman, gitu ya. Jadi kita harus mencari kompromi antara E baja dengan E beton, yaitu dengan E efektif. Nah, sehingga dirumuskan bahwa EI efektif itu sama dengan E baja EI baja plus sebuah koefisien, biasanya 0,5 E beton, tulangan, plus sebuah angka reduksi kali E beton dikalikan I beton. Itu kita bisa lihat di sini, ini rumusnya, ya. Ini, nah ini. Oke. Kenapa tulangan dikalikan 0,5? Ini hanya untuk aman saja, karena efektivitas EI tulangan itu tidak terlalu membantu, ya. Kemudian C1 ini diperhitungkan jadi faktor reduksi, kita tetap hitung dia sebagai E-nya beton, akan tetapi kita reduksi dengan angka tertentu karena ini beton penampangnya besar, sedangkan inersinya kecil sekali, sehingga kita harus untuk mengekivalensikan. Jadi ini kita ekivalensikan dengan baja. Bagaimana caranya? Kita berikan faktor reduksi C1, di mana C1 itu dihitung dengan ini, ya, di mana hasilnya harus lebih kecil dari 0,3, maksimal 0,3. Ini max 0,3, artinya beton ini hanya maksimum diperhitungkan hanya 30% untuk kontribusinya kepada EI efektif, gitu. Karena modulus elastisitasnya sangat kecil, ya, jika dibandingkan dengan baja. Nah, setelah pembahasan setelah perhitungan EI efektif lah baru kemudian kita gunakan dalam perhitungan PE dan selanjutnya untuk perhitungan PN 0.
nanti akan lebih jelas, saya kira akan lebih mudah dimengerti di contoh perhitungan. Baik, kita lanjutkan. Jadi untuk perhitungan kapasitas ya, untuk kapasitas aksial komponen struktur terbungkus beton ini ada dua, yaitu kuat tekan dan kuat tarik. Untuk kuat tarik prosedurnya relatif sederhana. Untuk yang kuat tekan agak sedikit lebih kompleks daripada kuat tarik, tetapi bisa dilihat nanti di contohnya. Jadi untuk kuat tekan ya, kekuatan tekan desain PMN ini itu dan kekuatan tekan yang diizinkan kalau kita pakai DKI ya, PN per PC, tapi kita lebih konsen di LRFD saja, di FBK. Komponen struktur komposit terbungkus beton yang dibebani secara aksial simetris ganda harus ditentukan untuk keadaan batas dari tekuk lentur berdasarkan kelangsingan komponen struktur sebagai berikut. Yang pertama P 0,75, kemudian cara perhitungan PN-nya adalah dengan cara ini apabila PN0 lebih kecil daripada PE. Maksudnya PN0 per PE lebih kecil daripada 2,25. Jika PN0 per PE lebih kecil dari 2,25, maka kita hitung PN dengan menggunakan persamaan ini. Apabila PN0 per PE lebih besar dari 2,25, maka kita hitung PN dengan persamaan ini 0,877 dikalikan PE, di mana PN0 sama dengan FY kali AS plus FYSR kali ASR plus 0,85 efisiensi kali AC. Di mana FY adalah tegangan leleh dari baja inti, AS adalah luas baja inti, luas penampang baja inti, FYSR adalah tegangan leleh dari tulangan, rebar, ASR adalah luas baja rebar, luas baja tulangan. Kemudian FC adalah ya kuat tekan beton seperti biasa, dan AC adalah luas beton. Di mana PE dihitung sebagai Pi kuadrat dikalikan EI efektif per KL kuadrat, di mana EI efektif dihitung sebagai ES kali IS, di mana E adalah modulus elastisitas baja, dikalikan IS inersia baja, plus 0,5 ES baja saja, 0,5 kali modulus elastisitas baja, dikalikan inersia baja tulangan, plus C1 koefisien dikalikan modulus elastisitas beton, dikalikan inersia beton, inersia penampang, gitu ya. Di mana C1 dihitung dengan rumus 0,1 plus 2 kali AS per AC plus AS harus lebih kecil daripada 0,3, dengan ES atau modulus elastisitas baja dianggap sebagai 2 kali 10 pangkat 5 MPa, dan EC dihitung dengan rumus ini atau sebesar 4700 akar FC aksen untuk beton normal. Dengan IC, ini adalah momen inersia penampang beton, ya. Kemudian IS adalah momen inersia penampang komposit, ISR momen inersia penampang tulangan. K, faktor panjang efektif, ini sudah kita bahas panjang lebar sewaktu mata kuliah struktur baja, yang sangat tergantung pada tipe tumpuan, serta bisa juga dihitung menggunakan nomograf, tergantung pada IC per LC sambungan atas dan sambungan bawah. Mudah-mudahan masih ingat. Bisa dibuka lagi pembahasan mengenai K ini di mata kuliah struktur baja di awal mengenai batang tekan di paruh kedua perkuliahan. Kemudian L adalah panjang bentang tanpa bracing, ya. Kemudian FC adalah kekuatan tekan beton yang disyaratkan, dan WC adalah berat beton. Nah, rumus ini PN2 ini ya tergantung pada PN0 per PE, apakah lebih kecil atau lebih besar dari 2,25. PN yang didapatkan dari salah satu persamaan ini tidak perlu lebih kecil daripada PN yang dihitung dengan ini, dengan FCR dikalikan AG, di mana FCR sama dengan ini persamaannya apabila terpenuhi persamaan ini, persyaratan ini, oke, atau sama dengan ini persamaannya apabila terpenuhi persyaratan ini. Untuk catatan, ini salah ya. Ini harusnya rumusnya adalah 0,658 pangkat FY per FE dikalikan FY. Gitu. Nanti untuk catatannya tolong direvisi, ini kesalahan sejak di rumus yang diterbitkan oleh SNI. Kemudian kuat tarik, ya kuat tarik ini relatif sederhana ya. Dihitung dengan PN sama dengan AS kali FY plus ASR kali FYSR,
itu di mana AS luas tampang seperti tadi, luas tampang inti, FY tegangan leleh inti, ASR adalah luas tampang tulangan, dan FYSR adalah tegangan leleh baja tulangan. Kemudian yang terakhir ada persyaratan pendetailan. Spasi bersih antara inti baja dan tulangan longitudinal harus diambil minimum sebesar 1,5 diameter batang tulangan, tapi tidak lebih kecil dari 38 mili. Jadi jarak antar tulangan jarak tulangan ke inti tidak boleh lebih kecil dari 38 mili. Jika penampang melintang komposit tersusun dari 2 atau lebih profil baja terbungkus beton, maka profil tersebut harus saling dihubungkan dengan plat pengikat diagonal, plat kopel, atau plat pengikat. Jadi seperti disatukan ya untuk mencegah teguk setiap profil akibat beban-beban yang diterapkan sebelum pengerasan beton. Sehingga harus dihitung secara individual. Untuk contoh perhitungan kita lihat sebagai berikut. Baik, kita lihat contoh kasus. Misal saya punya sebuah profil, sebuah struktur komposit gitu ya. Dimensinya ini 400, kemudian ini juga 400. Ini 400 mm, ini juga 400 mm. Gitu ya. Kemudian di tengah diberikan profil IWF. Profil IWF, ini WF, katakanlah WF 200 8 12. WF 200 kali 200 kali 8 kali 12. Kemudian di sekelilingnya kita berikan baja tulangan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 buah tulangan. Kemudian kita berikan sengkang. Sengkang seperti ini. Ya. Gitu, kurang lebih secara skematik ya. Kita berikan sengkang yang dikait tentu saja. Nah, ini ada sumbu, katakanlah ini sumbu X, gitu ya. Ini sumbu X, ini sumbu X, dan ini sumbu X, dan ini sumbu Y. Sumbu Y. Data-datanya yang pertama adalah baja ini, baja WF 200 ini luas penampangnya A-nya itu sama dengan 63,53 cm persegi. Kemudian IX itu sama dengan 4720 cm persegi. Kemudian IY itu sama dengan 1600 cm. Sorry, ini cm pangkat 4, ini cm pangkat 4. Kemudian ada FY, ini IY ya, inersia Y. Kemudian FY bajanya adalah sebesar 240 MPa. Kemudian RX, RX-nya sama dengan 8,62 cm. Kemudian RY-nya sebesar 5,02 cm. Itu data-data untuk profil baja. Kemudian tulangannya ini adalah sebanyak 8, diameter 16, di mana FY-nya, tulangannya FYSR itu sama dengan 400 MPa. Gitu ya. Kemudian sengkangnya kita pakai sengkang D10, diameter 10, jarak 150 mm. Gitu ya. Nah, kalau misalnya ini kolom
Ini adalah sebuah kolom yang berdiri, kemudian ditumpu sederhana, ya, ditumpu sederhana, sendi-sendi, dengan panjang kolom sebesar 5 meter, maka pertanyaannya adalah tentukan kapasitas tekan aksial dan tarik aksial elemen tersebut. Ya, ini contohnya ya. Jadi datanya ini, kemudian dia berdiri 5 meter kolomnya. Pertanyaannya adalah tentukan kapasitas tekan aksial dan tarik aksial elemen tersebut. Baik, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah ya, prosedur yang pertama kita kontrol rasio tulangan minimum. Kontrol rasio tulangan minimum. Ya. Kita hitung dulu ASR atau luas tulangan total, itu jumlah tulangannya ada 8, diameter 16, berarti jumlahnya adalah N kali 1/4 pi D kuadrat, itu artinya jumlahnya 8 dikalikan 1/4 pi kali 16 kuadrat, diameternya ada 16, kita dapatkan ASR-nya sebesar 1607,68 mm persegi. Gitu ya. Sedangkan AG, luas grossnya, kalau kita lihat penampangnya tadi, penampangnya adalah 400 kali 400, sehingga AG-nya sama dengan 400 kali 400. Sama dengan 160.000 mm persegi. Ya. Dengan demikian, maka rho SR yang tadi disyaratkan, rho SR itu sama dengan AG dikalikan AG dibagi ASR. Itu sama dengan kebalik ini ya, kebalik, Rho SR sama dengan ASR dibagi AG. Atau sama dengan 1607,68 dibagi dengan 160.000. Kita dapatkan angkanya adalah 0,01 dan ini sudah lebih besar dari 0,04 yang disyaratkan. Kalau Anda masih ingat di sini tadi, ini di sini tadi ya, ini tadi disyaratkan bahwa rho SR di mana ASR per AG harus lebih besar daripada 0,004. Ini sudah oke, sudah terpenuhi. Kemudian prosedur yang kedua adalah kita cek persyaratan luas inti baja. Cek persyaratan luas inti baja. Kalau kembali kita lihat di sini, disebutkan bahwa luas inti baja, harus terdiri dari sedikitnya 1% dari penampang melintang komposit total. Jadi dihitungnya adalah luas inti baja itu adalah AS dibagi dengan AG, di mana AS kalau kita lihat di sini adalah sebesar 63,53 cm persegi, ya. 63,53 cm persegi. Kalau kita jadikan mm persegi berarti 6353 dibagi dengan AG, di mana AG adalah 400 kali 400. Ini sama dengan didapatkan hasilnya adalah sebesar 0,0397, atau kalau dalam persen maka ini dikalikan 100%, didapatkan hasilnya adalah 3,97%, dan ini sudah lebih besar daripada yang disyaratkan tadi ya, minimum 1%, sehingga oke. Sudah lebih besar dari 1%, sehingga oke. Ya, ini cek nomor 2. Kemudian yang ketiga, kita cek tulangan sengkang. Cek tulangan sengkang. Oke, ada beberapa syarat tadi. Kita pakai
diameter 10, jarak 150. Sorry, biar agak detail. 150. Oke. Nah, tadi ada disyaratkan bahwa sengkang, kalau Anda baca di sini tadi, ya, sengkang minimum diameter 10 mm, maka kita sudah pakai diameter 10 mm, D minimum 10 mm itu sudah terpenuhi. Oke. Kemudian selanjutnya ada persyaratan di mana S-max sama dengan 305 mm, itu juga sudah terpenuhi. Oke. Kemudian ada S-max sama dengan setengah, kalau masih ingat tadi, setengah dari dimensi terkecil kolom komposit. Kalau Anda lihat kolom komposit kita jarak dimensinya 400 kali 400, berarti dimensi terkecilnya adalah 400, maka S-max-nya adalah setengah kali 400 atau sama dengan 200. Ini juga sudah oke karena kita pakai 150. Selanjutnya ada S-max lagi. S-max adalah 16 kali diameter tulangan utama atau tulangan longitudinal, atau karena kita pakai tulangan longitudinal tadi 16 mm, berarti 16 kali 16 sama dengan 256 mm. Kemudian ada lagi S-max yang selanjutnya adalah 48 kali diameter sengkang. Diameter sengkang tadi 10, berarti 48 kali 10 sama dengan 480 mm. Ya. Dan ini juga sudah oke. Ini kita oke. Ini juga oke. Ya, karena sudah terpenuhi. Begitu. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan prosedur yang keempat, di mana kita hitung PN0. PN0, prosedur yang keempat, perhitungan PN0. Ya, PN0 tadi dirumuskan sebagai hitung PN0. Ya, PN0 tadi dirumuskan sebagai FY dikalikan AS plus FYSR atau FY tulangan dikalikan ASR di plus 0,85 F aksen C kali AC. Oke. Kalau Anda lihat data yang tadi, kita tahu bahwa FY itu 400, AS kita punya data tadi ya, AS atau luas inti baja tadi 63,53 cm persegi atau sama dengan 6353 mm persegi. Kemudian ada ASR yang tadi jumlah luas tulangan total ada 8 diameter 16, maka kita punya sebesar 1607,68 mm persegi. Gitu ya. Kemudian berarti AC, karena kita tadi lihat penampangnya ini ya, AC 400 kali 400 dikurangi luas tulangan gitu ya. Dikurangi luas inti baja, maka AC itu sama dengan 400 kali 400 atau AG, kalau mau dirumuskan dulu boleh. AG dikurang AS dikurang ASR atau sama dengan 400 kali 400 dikurang AS ya 6353 dikurang ASR 1607,68. Kita dapatkan AC-nya sebesar 152.039,32 mm persegi. Sehingga kalau begitu PN0 bisa dihitung, PN0 sama dengan FY baja 240 dikalikan AS baja sebesar 6353 plus FYSR, FY tulangan 400 kalikan ASR, ASR luas tulangan tadi adalah 1607,68 plus 0,85 FC tadi sudah kita tentukan ya. Sudah atau belum ya? Kita cek dulu soalnya. Oh belum. Oke. FC kita pakai FC beton kita pakai sebesar 25 MPa misalnya. Oke. Kalau kita pakai 25 MPa, maka
Ini sama dengan 0,85 kali FC 25 dikalikan AC 15203,9,32 akan kita dapatkan PN0 sebesar 5398,63 kilonewton. Prosedur selanjutnya atau prosedur kelima, ya, itu kita menghitung EI efektif. Hitung EI efektif. Nah, ini kita lihat lagi rumusnya, ini agak sedikit panjang prosedurnya. Jadi EI efektif itu dihitung dengan persamaan ES kali IS plus 0,5 ES kali ISR plus C1 kali EC per IC. IS dan IS relatif mudah, IC juga relatif mudah. Yang masalah mungkin sedikit adalah ISR. Kita lihat nanti ya. Jadi kita lihat rumusnya I efektif itu tadi rumusnya ES kali IS plus ESR kali ISR plus 0,5 C1 kali 0,5 ES kali ISR plus C1 kali EC kali IC. Sehingga yang pertama yang harus dihitung adalah C1. C1 itu sama dengan rumusnya tadi 0,1 plus 2 kali AS per AC plus AS. Dan ini harus lebih kecil dari 0,3. Kalau lebih besar dari 0,3 maka kita pakai angkanya sebesar 0,3. Ini isinya berarti 0,1 plus 2 dikalikan AS. AS tadi kita tahu sebesar 6353, luas inti baja, plus AC. AC tadi kita sudah hitung ya. AC ini tadi 152,039,32 plus AC lagi sebesar 6353. Ini hasilnya didapatkan sebesar 0,18 sehingga lebih kecil dari 0,3. Sehingga kalau begitu dipakai C1 sama dengan 0,18. Nah, setelah kita dapatkan C1, kita bisa menghitung IC. Kalau IC mudah, ya. Ini penampangnya ukuran 400. Ini ukuran 400. Ya, maka I-nya gampang, Anda pasti masih ingat rumusnya. IX dan IY sama karena dia penampangnya bujur sangkar sama dengan 1/12 kali B kali H pangkat 3. Sehingga kita bisa hitung IC ya sama dengan 1/12 kali B kali H pangkat 3 atau 1/12 kali 400 kali 400 pangkat 3. Kita dapatkan IC-nya sebesar 2133. Ini dititikin biar mudah. 333,3 mm pangkat 4. Gitu ya. IS tinggal diambil dari data yang tadi. Dari data tabel ya. Saya yakin Anda sudah belajar baja semua. Anda bisa menghitung atau mencari nilai I. I baja ini ada dua, ada IX, ada IY. IX 4720, IY 1600. Kalau Anda masih ingat pembahasan kita mengenai batang tekan di baja 1, kita gunakan I yang paling kecil. Kenapa I yang paling kecil? Karena dia yang paling tidak stabil. Dia yang paling, kalau ditekan maka tekuknya ke arah sumbu Y. Tekuknya terhadap sumbu Y. Karena dia adalah sumbu yang lemah. Sehingga kita pakai IY. Kalau Anda lupa, silakan dilihat lagi di mata kuliah struktur baja. Di situ dibahas. Ya, lanjut ke sini berarti yang dipakai IS adalah I, bukan IX. IS berarti dipakai 1600. Ini kita pakai sebesar 1600 mm. Sorry, ini masih cm ya. Cm pangkat 4. Cm pangkat 4. Nanti kita ubah ke dalam milimeter. Sedangkan ISR, nah ISR ini adalah inersia tulangan. Ini sedikit butuh perhatian kalau Anda masih ingat. Ya, ini dimensi 400. Oke. Maka cara menghitungnya adalah seperti ini ya. Nah, ini ada 8 buah tulangan.
Sumbu netral tentu saja di tengah-tengah, gitu ya. Ini garis netral. Nah, cara menghitung inersia ini sebenarnya tetap ya PD pangkat 4 ya untuk lingkaran, tapi biasanya kita abaikan karena dia kecil sekali. Yang kita hitung adalah inersia polar. Nah, kalau Anda masih ingat inersia polar, terus inersia polar adalah luasan dikalikan jarak kuadrat, di mana jaraknya adalah jarak dari titik berat tulangan ke garis netral. Nah, kalau ini tulangan 1, tulangan 2, tulangan 3, berarti jaraknya adalah sebesar, kalau ini 400, berarti ini adalah 200, gitu ya. Ini 200. Kemudian ini jarak dari sini, katakanlah kita ambil selimut beton 40, ya oke, 440 mili. Kemudian di sini ada sengkang, kalau saya detailkan mungkin ya. Nah, ini. Di sini jarak dari selimut beton ya ke, ini saya gambarkan dulu sengkangnya ya biar mudah. Sini ada sengkang, sini ada sengkang, di sini ada sengkang. Ini tulangan utamanya. Ini tulangan utama. Oke. Maka jarak dari sini, jarak dari muka beton ke sengkang itu kita ambil sebesar selimut beton sebesar 40 mm. Oke. Diameter sengkang tadi kita pakai diameter 10, oke, diameter 10. Kemudian ini tadi kita pakai diameter 16, sehingga jarak dari tengah ke luar, gitu ya. Ini berarti adalah 40 plus 10 dari diameter sengkang, oke, plus 16/2 dari setengah diameter tulangan. Nah, atau ini jaraknya berarti sebesar 50, 16, 8, berarti 58 mm jarak dari besi tulangan ke luar, gitu ya. Nah, kalau begitu kita kembali ke sini. Mudah-mudahan cukup jelas. Berarti Y-nya, jaraknya ini adalah 200, gitu ya. Y-nya ini kalau saya sebut sebagai Y, berarti Y sama dengan 200, di mana 200 ada jarak dari luar sini ke tengah, ke garis netral, 200 dikurangi jarak ini, dari titik berat ke muka. Berarti 200 dikurangi 58, itu Y-nya. Gitu ya. Dikurangi 58 atau 142 mm. Ini untuk tulangan 1, tulangan 2, dan tulangan 3. Kalau ini saya sebut sebagai tulangan 4, tulangan 5, tulangan 6, secara teoritis jaraknya sama karena simetris. Kemudian kalau ini 7 dan 8, 7 dan 8 jaraknya ke garis netral sama dengan 0. Karena persis berimpit dengan garis netral. Sehingga 7 dengan 8 tidak ada inersia polarnya karena Y-nya sama dengan 0. Berapapun kita kalikan 0, hasilnya adalah 0. Gitu. Sehingga kalau begitu bisa kita hitung inersia polar untuk tulangan itu adalah sejumlah ini 6. Kenapa 6? Karena hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 7, 8, 0. Gitu ya. 6 dikalikan inersia polar luasnya. Ya, luas dikalikan Y kuadrat, atau 6 dikalikan 1/4 pi D kuadrat dikalikan Y kuadrat, atau 6 dikalikan 1/4 pi 16 kuadrat di diameter tulangan dikalikan Y kuadrat 142 kuadrat. Kita akan dapatkan ISR-nya sebesar 243 12944,64 mm pangkat 4. Itu inersia. Baik, kita lanjutkan setelah kita dapatkan inersia beton IC, inersia inti baja, ya, inersia tulangan dengan inersia polar, perhitungan inersia polar, maka kita bisa menghitung inersia efektif dengan persamaan yang tadi. Ya, kita dapatkan berarti EI modulus elastisitas dikalikan inersia efektif itu sama dengan rumusnya modulus elastisitas baja dikalikan inersia baja plus
0,5 dari modulus elastisitas baja tulangan dikalikan inersia baja tulangan plus C1 dikalikan modulus elastisitas beton dikalikan inersia beton. Sehingga kita dapatkan sebesar nilai EC belum didapatkan ya. Modulus elastisitas baja harus kita hitung dulu. Seperti Anda tahu bahwa rumus modulus elastisitas baja adalah 4700 dikalikan akar FC atau 4700 dikalikan akar 25 sehingga kita dapatkan modulus elastisitasnya adalah 23.500 MPa. Gitu ya. Sedangkan modulus elastisitas baja seperti yang kita sudah tahu semua, modulus elastisitas baja selalu diambil sebesar 2 kali 10 pangkat 5 MPa. Sehingga kalau begitu EI efektif itu bisa kita hitung sebagai 2 kali 10 pangkat 5 dikalikan inersia bajanya tadi. Inersia bajanya kita dapatkan 16 juta kalau dijadikan milimeter pangkat 4 ya, tadi kan dalam sentimeter. Kemudian, atau kalau Anda mau lihat ini tadi, ini 16 iya, ini tadi 1600 cm pangkat 4. Kalau kita jadikan milimeter berarti kita dapatnya 16 juta gitu. 16 kali 10 pangkat 6 plus 0,5 modulus elastisitas tulangan karena sama-sama baja tetap 2 kali 10 pangkat 5 dikalikan inersia polar yang kita hitung tadi sebesar 24.312.944,64 plus C1 yang sudah kita hitung tadi 0,18 ya, 0,18 dikalikan dengan inersia modulus elastisitas baja 23.500 tadi yang sudah kita hitung 23.500 plus dikalikan dengan inersia beton yang total tadi kita dapatkan sebesar 213 kita tulis agak rapi 2133 ya 333,3 sehingga kita dapatkan inersia efektif EI efektifnya adalah 14.654.463.859 cukup panjang angkanya. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke prosedur yang ke-6. Prosedur yang ke-6 adalah hitung ya PN0 per PE. Di mana PE kita hitung dengan PE sama dengan Pi kuadrat EI efektif dibagi KL kuadrat. Atau sama dengan 3,14 kuadrat dikalikan EI efektif ini tadi 14.655.294.463.859 dibagi K ya, karena tadi tumpuannya sederhana, kemudian dia portal tak bergoyang maka K sama dengan 1. Tolong diingat-ingat lagi materi kuliah baja 1. Kemudian L tadi panjang kolomnya adalah 5 meter. Maka ini 5 meter atau 5.000 mm kuadrat. Sehingga hasilnya kita dapatkan PE sebesar 5.779.813,65 kilonewton. Atau Newton, karena ini masih milimeter tadi ya. Newton, atau sama dengan 5.779,82 kilonewton. Ini kita dapatkan PE. Kalau begitu kita bisa hitung PN0 per PE. PN0 tadi kita sudah hitung ya. PN0 tadi, kemudian per PE.
di mana PN0 tadi sudah dihitung di prosedur kelima kalau nggak salah. PN0 tadi kita dapatkan sebesar 5398,63 dibagi dengan PE. PE 5779,82. Didapatkan angkanya sebesar 0,934. Nah, kita lihat lagi pembahasan di sini ya. Apabila PN0 per PE lebih kecil dari 2,25 maka pakai rumus ini. Apabila lebih besar dari 2,25 maka pakai rumus ini. Kita dapatkan PN0 per PE-nya sebesar 0,934 dan ini sudah lebih kecil daripada 2,25 sehingga kita pakai rumus yang di atas. Kita masuk prosedur yang ketujuh, hitung PN. Di mana PN itu sama dengan untuk PN0 per PE lebih kecil dari 2,25 itu sama dengan PN0 dikalikan 0,658 pangkat PN0 per PE. Itu ya. Sehingga kita dapatkan sebesar PN0-nya ini tadi sebesar 5398,63 dikalikan 0,658 pangkat PN0 per PE, kita dapatkan ini tadi 0,934. Didapatkan hasilnya adalah sebesar 3651,796 kilonewton. Ini adalah PN atau kapasitas aksial dari kolom komposit yang tadi terbungkus beton. Nah, kita lihat tadi untuk desain ya, Anda ingat tadi yang masalah jembatan yang di sesi 1. Untuk desain maka PN0 harus kita kurangi atau kita berikan faktor beban sebesar 0,75 sehingga kalau begitu PPN untuk kapasitas desain 8, kapasitas rencana itu sama dengan PPN sama dengan 0,75 dikalikan 3651,796 atau sama dengan sebesar 2738,847 kilonewton. Ini adalah kapasitas kolom komposit terbungkus beton kita. Ya, setelah kita mendapatkan kapasitas PPN atau kapasitas aksial tekan dari kolom komposit kita, kita juga harus kontrol ya. Apabila Anda lihat lagi rumus ini, kontrol bahwa kuat tekan tidak perlu lebih kecil daripada persamaan ini, begitu ya. Jadi ini kalau Anda ingat lagi ya, rumus ini adalah sebenarnya rumus kuat tekan baja non komposit. Jadi hanya memperhitungkan bajanya saja tanpa memperhitungkan betonnya, beton dan tulangan, gitu ya. Sehingga kuat tekan yang tadi tetap harus kita kontrol. Bagaimana kontrolnya? Kita lihat dulu. Yang pertama, kita harus mencari berapa KL per R-nya. Ya, kita bandingkan dengan 4,71 akar E per FY. Ya, yang mana yang lebih besar? Kemudian kita masukkan persamaan FCR-nya, kemudian kita hitung PN. Ya, 3 langkah. Jadi yang pertama kita hitung dulu KL per R. Di baja tadi itu kita lihat, kalau Anda lihat datanya lagi di depan ya, R-nya yang dipakai adalah R yang terkecil atau RY, di mana RY sama dengan 5,02 cm atau sama dengan 50,2 mm. Sehingga kalau begitu KL per R itu sama dengan 1 ya, karena tumpuan sederhana tadi. Kemudian dikalikan dengan L 5000 mm dibagi dengan R, di mana R adalah 50,2 mm, sehingga kita dapatkan angka sebesar 99,6. Kemudian kita hitung lagi 4,71 akar E per FY, itu sama dengan 4,71 kali
akar 2 kali 10 pangkat 5 MPa untuk baja, oke, dibagi 240 FY baja intinya. Ini kita dapatkan angkanya sebesar 135,963. Sehingga kalau begitu KL per R itu lebih kecil daripada 4,71 akar E per FY. Sehingga kita gunakan persamaan yang ini, 0,658 FY per FE, tapi ini kurang ya, dikalikan dengan FY. Dengan setelah diketahui KL per R lebih kecil dari 4,71 akar E per FY, maka kita bisa tentukan bahwa rumus FCR ya, FCR itu sama dengan 0,658 pangkat FY per FE dikalikan FY. Permasalahannya sekarang adalah FE belum ketemu. Kita harus cari FE. Rumus FE adalah P kuadrat kali E per KL per R kuadrat. Gitu ya. Atau sama dengan 3,14 kuadrat dikalikan E 2 kali 10 pangkat 5 dibagi dengan KL per R 1 kali 5.000 dibagi dengan R 50,2 kuadrat, didapatkan FE sebesar 198,779 MPa. Nah, setelah kita dapatkan FE, berarti kita bisa hitung FCR. FCR sama dengan 0,658 pangkat FY 240 per 198,779 dikalikan FY, dikalikan 240. Sehingga didapatkan nilai FCR sama dengan 144,791 MPa. Sehingga kalau begitu bisa dihitung PN sama dengan AG dikalikan FCR. Di mana AG luas penampang baja tadi, ya udah ada datanya di depan. AG sebesar 6353 mm persegi dikalikan FCR 144,791. Dapatkan angka hasilnya adalah 919.859,11 Newton atau 919,86 kilonewton. Ini adalah PN, atau kalau kita hitung PPN sama dengan 0,75 dikalikan 919,86 sehingga kita dapatkan 689,94 kilonewton. Ya. Ini kita bandingkan dengan hasil perhitungan PN sebelumnya. Jadi PN sebelumnya kita dapatkan sebesar PPN ya 2738. Kalau ini lebih besar daripada ini, yang komposit lebih besar daripada yang baja murni, maka kita pakai kapasitas yang komposit. Karena memang kejadiannya adalah struktur ini komposit. Dan Anda bisa bandingkan bahwa komposit jauh lebih besar, tadi 2000 sekian, ini hanya 689 kilonewton. Sehingga kalau begitu pakai PPN sama dengan 2738,847 kilonewton. Baik, selanjutnya setelah kita mengetahui bahwa kapasitas aksialnya adalah sebesar PPN ya, sebesar 2738,847. Selanjutnya kita perlu memastikan bahwa seluruh persyaratan pendetailan pada kolom komposit kita terpenuhi, gitu ya. Untuk itu kita coba lihat lagi ya. Ini ada persyaratan pendetailan ya, yang bagian ini. Di sini disebutkan bahwa tulangan longitudinal yang berselang harus memiliki tumpuan lateral yang disediakan oleh sudut pengikat dengan sudut dalam tidak lebih dari 135 derajat. Maksudnya begini. Tadi kita punya komposit begitu ya. Kolom komposit. Inti bajanya tidak usah digambarkan dulu biar jelas. Ini ada 8 buah tulangan. Tulangan yang berselang itu artinya tidak boleh lebih dari 50%, tanpa kekangan
lebih dari 135. Jadi ini kalau saya gambarkan, ini sengkangnya, gitu ya. Ini sengkang. Gitu, ini sengkang. Nah, di sini harus dipastikan bahwa setiap tulangan berselang memiliki tumpuan atau kekangan dengan sudut tidak lebih dari 135 derajat. 135 derajat itu kira-kira ya seperti ini gitu ya. 135 itu berarti 90 plus 45 begitu. Jadi ini 45 derajat. Gitu ya. Nah, tulangan ini berselang, artinya kalau berselang ini kalau saya kasih nomor atau saya zoom in dulu ya biar jelas. Ini saya kasih nomor, katakanlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tulangan berselang itu artinya selisih 1, begitu ya. Jadi ini ada satu tulangan, sorry saya hitam aja. Ini ada tulangan nomor 1. Berselangnya nomor 1 adalah nomor 3. Berselangnya adalah nomor 5. Berselangnya lagi nomor 7. 7 ke 1 lagi. Gitu. Nah, berarti tulangan nomor 1, 3, 5, 7 tidak boleh dikekang dengan sengkang dengan sudut lebih dari 135 derajat. Nah, ini kebetulan sudah terpenuhi. Kenapa? Karena sudut ini adalah 90 derajat. Sudut ini juga 90 derajat. Ini juga. Sehingga terpenuhi. Yang berselang semua dikekang dengan sengkang dengan sudut lebih kecil dari 135 derajat. Ada contoh yang tidak terpenuhi, contohnya begini. Misalnya saya punya sebuah struktur, saya zoom out dulu. Ya, misalnya saya punya sebuah struktur komposit begitu. Nah, ini seperti ini. Kemudian di sini ada sengkangnya. Ya, ini sengkangnya. Nah, ini. Kemudian tulangannya dipasang seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau kita pasang tulangan seperti ini, persyaratan tadi tidak terpenuhi. Ini kalau saya kasih nomor, berarti ini nomor 1. Gitu ya. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. 1 berselangnya 3. Oke, 1 dikekang 90 derajat. 3 dikekang 180 derajat. Dan ini lebih besar dari 135, tidak memenuhi syarat. Gitu ya. 4 berselangnya 6. Ini juga tidak terpenuhi. 7 berselangnya 9. Ini juga tidak terpenuhi. 10 berselangnya 12. Juga tidak terpenuhi. Bagaimana caranya supaya terpenuhi? Maka diakali bisa ditambahkan dengan sengkang tambahan. Biasanya kita buat seperti ini. Nah, tapi ini perlu menyesuaikan juga dengan kondisi inti baja di dalam. Jangan sampai sengkang kita menabrak inti baja di dalam. Nah, kalau sudah seperti ini terpenuhi. 1 berselangnya 3 nggak ada masalah karena 2 berselangnya 4 dapat semua. Ini 90, ini 90. 4 ke 6 dapat semua. 7 ke 9 walaupun nggak dapat tapi 8 ke 10 dapat gitu ya. Jadi berselangnya dapat semua. 7 ke 8 nggak berselang, 8 ke 10 berselang dapat 1, 10 ke 12 berselang, 12 ke 1 tidak berselang. Jadi begitu. Atau bahasa gampangnya adalah minimum 50% tulangan itu terkekang dengan lebih dari sudut kekangan lebih kecil dari 135 derajat. Sehingga ini sering sekali tidak terpenuhi, tidak kita penuhi di lapangan. Ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Itu karena kasus kita tadi seperti ini, maka persyaratan 135 derajat ini sudah terpenuhi. Selanjutnya, persyaratan pendetailan selanjutnya adalah tidak boleh ada tulangan dengan jarak tulangan lebih jauh dari 150 meter bersih.
pada setiap sisi sepanjang pengikat. Nah, ini kita lihat lagi, tadi kebetulan kita sudah menghitung atau sudah menggambarkan detail. Nah, di sini ya. Tadi kita sudah gambarkan detail, jarak ini 200 ya, dari tepi ke tengah 200, dari tepi, atau kita gambarkan lebih ini saja ya, mungkin lebih mudah dimengerti nanti, lebih rapi seperti ini. Gitu ya. Ini kebetulan semua sisinya sama. Ini sebesar 400. Ini juga sebesar 400. Kemudian di sini ada sengkang. Oke, kemudian di sini ada tulangan. Nah, kalau kita lihat detail, oke, tadi jarak dari selimut ke muka sengkang itu adalah 40 mm. Diameter sengkang 10 mm, ini 16 mm. Kemudian diameter tulangan, ini juga diameternya adalah 16 mm. Sehingga jarak ini bisa kita cari. Karena jarak dari sini ke sini, dari tengah, kita gambarkan tengahnya, dari tengah ke atas, secara teoritis adalah 200. Secara teoritis jarak ini adalah sebesar 200. Sehingga berapa jarak bersihnya ini? Ini jarak bersihnya adalah 200 dikurangi 40 dikurangi 10 ya, dikurang 16 dikurang 16 per 2. Ini kalau kita hitung sebentar. Berarti 200 kurang 50, 150 kurang 16, 134 dikurang 8. 134 dikurang 8 berarti 126. 126 jarak bersihnya milimeter. Dan ini sudah memenuhi persyaratan tadi, ini harus lebih kecil daripada, kalau Anda lihat lagi tadi, jarak antara tulangan bersih itu maksimum 150, tidak boleh lebih jauh ya. Tidak boleh lebih jauh daripada 150 mm, dan ini kita sudah 126, lebih kecil daripada 150 mm, sehingga oke. Persyaratan seperti itu. Itu mengenai kapasitas aksial tekan pada kolom atau pada komponen struktur komposit terbungkus beton. Baik, yang terakhir kita cek berapa kuat tarik, karena tadi pertanyaannya adalah kuat tekan dan kuat tarik. Kita lihat berapa kuat tarik komponen struktur prategang tadi. Komponen struktur komposit, kolom komposit terbungkus beton tadi. Kuat tarik dirumuskan dengan PN sama dengan AS kali FY plus ASR kali FYSR. Itu saja, di mana AS luas inti, FY tegangan leleh inti, kemudian ASR luas tulangan, dan FYSR tegangan leleh tulangan. Ini tadi kita dapatkan luasnya adalah 6353 dikalikan tegangan leleh inti 240 MPa plus ASR sama dengan 1607,68 mm persegi dikalikan FYSR 400 MPa, sehingga kita dapatkan PN sama dengan 2167792 Newton atau sama dengan 2167,792 kilonewton. PPN itu sama dengan 0,9 kalau kita lihat lagi tadi. Kita lihat di sini. Kuat tarik Pi-nya 0,9 gitu ya. Sehingga kita pakai Pi 0,9 dikalikan 2167,792 atau kita dapatkan
1951,012 kilonewton. Ini adalah kapasitas tarik komponen struktur komposit terbungkus beton. Saya kira kita cukupkan sampai di sini untuk pembahasan sesi kedua. Tolong diulang-ulang, kemudian dipelajari dengan lebih detail, dibaca lagi buku referensinya, dan untuk dikerjakan tugas-tugasnya agar dikerjakan dan dikumpulkan melalui komtinya. Untuk diskusi dan pertanyaan, silakan disampaikan nanti pada sesi tatap muka, baik daring maupun tatap muka di kelas, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.